Halo, jumpa lagi dengan saya, Asavio, di channel yang membahas tentang IPS. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang unsur-unsur peta. Tapi sebelum lanjut, simak iklan berikut ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik, kita akan melihat peta itu apa sih? Perhatikan gambar di sini. Kalian pasti sudah akrab dengan yang namanya peta, atlas. Kita membuka, kita ingin mengetahui lokasi yang ada di suatu tempat. Dan zaman sekarang kalau kita menggunakan HP, cellphone, kita bisa melihat lokasi suatu tempat hanya menggunakan Google Map. Nah, tetapi pengertian peta secara umum adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Bidang datar di sini maksudnya gimana? Bidang datar di sini maksudnya adalah di atas kertas. Jadi bisa itu membuatnya nanti dalam bentuk digital dan nanti akan menghasilkan peta digital. Tapi kalau saat itu di print, maka itu akan menjadi peta yang dalam bentuk format kertas yang sudah dicetak seperti itu. Nah, pada peta ini itu juga harus melihat skala tertentu. Kenapa kok harus melihat skala tertentu? Supaya apa yang digambarkan di atas peta itu sama atau tidak mengalami penyimpangan yang terlalu jauh dengan bentuk maupun luas dan jarak yang sesungguhnya di peta. Apa yang menjadi unsur-unsur peta? Yang pertama kita akan lihat gambar ini, kita akan mengambil yang pertama judul. Kenapa kok harus ada judul? Judul ini untuk mengetahui ini petanya membahas tentang apa sih? Oh, ini peta tentang migrasi. Oh, ini peta tentang kondisi tanah. Nah, kita nggak tahu kalau misalnya tidak ada judulnya. Jadi judulnya harus bisa menjelaskan isi dari peta itu. Misalnya di sini judulnya adalah Kepadatan Penduduk Kota Surakarta tahun 2009. Berarti peta ini membahas tentang kepadatan penduduk yang diwujudkan dengan perbedaan warna di beberapa tempat. Perbedaan warna ini juga memiliki arti. Mana daerah yang padat, mana daerah yang kurang padat, itu digambarkan dari perbedaan warna ini. Nah, makanya judul ini benar-benar harus to the point, harus fokus. Dia pembuat peta itu mau membahas tentang apa sih? Itu harus bisa dijelaskan. Dan lokasi penulisan judul peta ini tidak harus di sini, tetapi bisa di tengah di sini. Tidak masalah. Yang penting itu tidak mengganggu penampilan. Kemudian yang kedua adalah arah mata angin atau orientasi. Bentuk dari arah mata angin tidak harus seperti ini. Ada banyak versinya kalau kalian mau cari di Google. Tapi arah mata angin ini biasanya selalu memiliki cara membaca yang sama, yaitu di bagian atas itu selalu menunjuk arah utara. Jadi kok di wilayah ini, itu berarti arah utaranya lah ini. Utara, timur, barat, dan selatan. Hampir tidak pernah saya temukan ada peta yang bagian atas ini ditulisnya barat misalnya. Itu hampir tidak pernah saya temukan. Saya selalu menemukannya bagian utara selalu di atas. Jadi ini hampir seragam di semua peta-peta. Itu seperti itu. Lokasi penulisan arah mata angin ini juga bisa di luar di sini. Ini kebetulan dikumpulkan jadi satu supaya lebih rapi. Tapi seandainya kalian melihat peta-peta lain yang ditulis di sini, atau di sini, dan di sini, itu nggak masalah. Yang terpenting arah mata angin ini dituliskan di tempat yang kosong. Jadi tidak mengganggu gambar utama di sini. Itu seperti itu. Kemudian unsur yang ketiga adalah skala peta.
skala peta merupakan suatu perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Biasanya skala peta ini ditulis dalam bentuk sentimeter, terutama jika di Indonesia. Nah, ini adalah 1/70.000. Artinya 1 senti itu berbanding 70.000 cm di lapangan. Ini namanya adalah skala angka, karena ditulis dalam bentuk angka. Sementara itu, ada lagi yang kedua adalah skala garis. Perhatikan di sini. Kalau skala garis di angka yang terpotong-potong seperti ini, itu akan menunjukkan 1 cm. Jadi 1 cm, 2 cm, seperti itu angkanya. Ini kita langsung tahu maksudnya bagaimana. Jadi dalam bentuk garis dan ini dipotong-potong. Setiap satu potong kecil-kecil ini bernilai 1 cm, 1 cm. Dalam skala garis tidak harus angkanya dalam bentuk senti. Bisa itu meter, bisa itu kilometer. Tidak masalah. Kemudian ada lagi jenis skala yang ketiga, itu skala inch to mile. Ini biasanya digunakan oleh negara Amerika. Jadi 1 inch, kalau ini kan 1 cm. Nah, kalau di Amerika itu 1 inch itu berapa mil. Nah, tapi di Indonesia tidak menggunakan cara itu. Kemudian, unsur yang berikutnya adalah garis koordinat, atau di sini ditulis koordinat geografis. Apa itu garis koordinat? Garis koordinat adalah garis pada peta yang berupa koordinat angka-angka ini dan kemudian diwujudkan dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis lintang ini yang horizontal, sementara garis bujur itu yang vertikal. Nah, biasanya peta-peta pasti akan ada angka-angka ini. Tujuannya apa? Untuk mengetahui karakteristik kawasan itu. Oh, ini suatu daerah secara garis lintang ada di garis lintang, misalnya di sini kelihatan nggak ya, 7 derajat. Oh, kalau 7 derajat berarti daerah tropis, panas pasti. Oh, ini dilihat dari garis bujur. Garis bujurnya itu berarti biasanya kita bisa mengetahui satuan waktunya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah inset. Perhatikan, inset. Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari gambar ini? Inset merupakan peta kecil, karena ini memang ukurannya lebih kecil daripada peta utama. Peta kecil yang menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lain yang lebih luas. Ini Surakarta. Surakarta kalau ditunjukkan di wilayah yang lebih luas, yaitu Jawa Tengah, lokasinya ada di sini. Ini kebetulan nggak jelas gambarnya, tapi ada tandanya. Jadi kita bisa mengetahui, oh ternyata Surakarta itu wilayah daerah-daerah perbatasannya itu di Jawa Tengah adalah Kabupaten Boyolali, Sragen, Sukoharjo, seperti itu. Nah, jadi ini tetap harus ada, karena supaya kita tahu, ini memangnya Surakarta itu batas wilayahnya dengan wilayah mana saja, dan luasnya, maksudnya luas atau bentuk kabupatennya di sekelilingnya itu kayak apa, kita bisa tahu. Kemudian unsur berikutnya adalah garis tepi. Nah, garis tepi peta ini. Fungsinya apa ada garis tepi ini? Garis tepi ini memiliki fungsi untuk terlihat lebih rapi.
Jadi misalnya kita buat garis tepi, otomatis kalau kita nulis koordinat geografisnya, ini kan nggak mungkin akan keluar dari garis. Pasti akan ada di dalam kotak ini terus. Dan kalau misalnya itu mendekati garis bawah, berarti semuanya harus garis bawah. Misalnya seperti itu. Jadi untuk memudahkan kalau nulisnya di bawah di sini, berarti semuanya juga harus. Jadi penampilannya akan lebih rapi dan lebih menarik. Kemudian unsur berikutnya adalah simbol peta. Nah, simbol peta itu secara umum ada 3, walaupun ada buku-buku lain yang menyebutkan ada 4 simbol ini. Nah, yang pertama apa? Misalnya yang pertama adalah simbol titik. 1 simbol titik, 2 simbol garis, 3 simbol wilayah. Kita lihat, kalau simbol titik ini bukan berarti bentuknya harus titik, itu enggak, tetapi dia bisa dalam bentuk rumah-rumah, bisa itu dalam bentuk terminal. Jadi hanya di wilayah itu hanya terlihat satu wilayah kecil begitu, ada gambarnya. Nah, atau mungkin ada rumah sakit atau mungkin ada sekolah, itu jadi itu adalah bagian dari simbol titik karena hanya menggambarkan suatu bentuk yang kecil, atau mungkin gunung atau mungkin kota. Kebetulan karena ini gambar yang disajikan petanya ukuran sangat wilayahnya itu sangat kecil, jadi hanya satu kota, jadi nggak mungkin ada gambar kota. Tapi kalau misalnya ada gambar wilayah Indonesia atau Jawa Timur, di sini kita lihat Jawa Tengah, nah maka di sini akan ada kayak kotak kecil gitu. Nah itu berarti simbol titik, bukan simbol wilayah. Kemudian juga ada simbol garis. Kalau simbol garis di sini kita bisa melihat ada garis ini. Nah, garis ini menunjukkan satu jalan. Yang kedua, jalan di sini bisa jalan utama atau jalan-jalan yang lebih kecil, misalnya. Kemudian juga ada batas wilayah di sini. Ini batas wilayah dengan kabupaten yang lain. Batas wilayah ini bisa bentuknya beda-beda, antara batas provinsi, batas kecamatan, batas negara, itu ada bentuk garis yang dibedakan supaya kita tahu. Kemudian juga ada simbol luas. Kalau di sini simbol luas itu digambarkan dalam bentuk warna yang berbeda, yaitu warna biru tua, biru agak tua, dan biru muda. Ini merupakan simbol luas karena menunjukkan wilayah ini daerah yang padat penduduknya, wilayah ini yang tidak padat penduduknya. Contoh yang lain simbol luas, misalnya kayak, kalian mungkin kalau di peta mudah sekali melihat wilayah dengan warna biru, kuning, hijau. Nah, ini merupakan simbol yang memiliki nilai yang berbeda. Kalau simbol warna biru biasanya itu pasti wilayah laut. Kalau wilayahnya hijau biasanya wilayah dataran rendah. Kuning biasanya itu wilayah yang agak tinggi wilayahnya. Kalau coklat daerahnya itu daerah yang tinggi, gunungan, misalnya seperti itu. Ada lagi beberapa sumber menyebut simbol warna. Nah, simbol warna ini kalau saya menganggapnya itu dia satu paket dengan simbol-simbol yang lain. Saya ambil contoh seperti simbol luas di sini. Simbol luas di sini dengan warna yang berbeda ternyata memiliki nilai yang berbeda. Tadi saya katakan simbol warna biru, suatu daerah tertentu dengan warna biru pada umumnya itu dia menggambarkan laut, atau suatu simbol dengan warna hijau di peta umum itu biasanya menggambarkan daerah dengan
ketinggian yang rendah atau dataran rendah seperti itu. Begitu juga kalau kita lihat kotak-kotak seperti ini, gunung, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah. Kalau yang hitam biasanya adalah gunung yang sudah mati. Kalau yang merah biasanya gunungnya itu masih aktif. Kalau misalnya kota juga sama, kalau kota itu bentuknya, kota itu kalau yang cuma kota bentuknya warnanya hitam, biasa atau kota kecil seperti itu. Tapi kalau yang warnanya merah tapi bentuknya bulat, itu biasanya kota besar. Itu jika berkaitan dengan warna. Nah, kemudian ada lagi yaitu legenda. Nah, legenda ini apa? Kalau kalian ambil kesimpulannya, legenda adalah suatu tempat yang disediakan khusus untuk menjelaskan tentang berbagai simbol yang ada di peta. Jadi semua simbol-simbol yang digambarkan di dalam peta itu harus dimasukkan di dalam kotak legenda ini. Jadi supaya kita langsung tahu, oh ini maksudnya warna biru apa? Jalan ini warnanya merah maksudnya apa? Langsung kita lihat di kotak legenda. Karena berisi informasi arti dari setiap simbol yang digambarkan di dalam peta itu. Kemudian juga ada sumber dan tahun pembuatan peta. Kita yang bahas pertama adalah sumber. Sumbernya itu siapa? Siapa yang membuat peta ini? Nah, kita ingin tahu, oh ternyata yang membuatnya, sumbernya itu dia menggunakan sumber peta dari peta rupa bumi, atau dia berasal dari misalnya Bako Surtanal. Jadi lembaga-lembaga yang khusus dalam membuat peta. Otomatis peta yang kita pegang itu lebih valid dibandingkan kalau petanya itu bukan dari lembaga-lembaga yang berkompeten. Sementara kalau tahun pembuatan peta itu biasanya karena berkaitan dengan data yang digambarkan masih valid atau tidak. Misalnya nih, kepadatan penduduk tahun 2009. Oh, di daerah di sini itu daerah utara itu daerah yang kurang padat penduduknya. Pertanyaannya, tahun 2020 apakah daerah yang kurang padat itu masih seluas ini atau sudah mengalami perubahan? Nah, jadi tahun pembuatan di sini itu sangat erat berkaitan dengan jenis-jenis peta yang datanya bisa terus mengalami perubahan. Kayak peta penduduk itu kan terus mengalami perubahan. Jadi kita harus menggunakan data yang paling baru, misalnya seperti itu. Nah, kayak ini tahun-tahunnya tahun 2009, ya kalau di tahun 2020 ini sangat mungkin sekali wilayah yang tidak padat itu mungkin sudah lebih kecil lagi, karena kan jumlah penduduknya terus bertambah, misalnya seperti itu. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, maka saksikan video-video saya yang lain, dan jangan lupa komen, subscribe, dan like video saya supaya saya bisa memperbaiki dan termotivasi terus untuk membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa.